Ayo tuh kita jadi Batman. Jadi Batman. Catwoman-nya siapa? Ya boleh lah saya. Sampurasun wargi Unpas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wargi Unpas, kita sudah memasuki ke season kedua. Sekarang di suasana yang baru, studio yang baru, dan tentunya Unpas Talk akan selalu memberikan inspirasi untuk wargi Unpas semuanya. Hari ini saya ditemani oleh salah satu narasumber yang menginspirasi wargi Unpas nantinya, insya Allah. Beliau adalah seorang dosen di FISIP. Lalu beliau juga mungkin pokoknya kita ketemu aja lah langsung ya. Pak Andre Arismansyah. Ya. Alhamdulillah Pak Andre, kumaha Mang? Alhamdulillah saya. Katanya lagi sibuk. Gimana Pak? Kegiatannya sekarang apa? Lagi mempersiapkan jurnal atau bagaimana? Nah iya. Kalau dosen mungkin jurnal itu pasti ya, jurnal penelitian. Kalau sekarang tuh lagi ada untuk penelitian internal. Oh, PKN, penelitian internal. Ya. Oh, banyak siap-siap ya. BKD Nah, ya Pak ya? BKD itu pasti ujung-ujungnya administratif. Ya. Betul. Dosen biasanya dikejar-kejar itu ya Pak ya. Jadi wargi Unpas, Pak Andre ini adalah dosen termuda di administrasi publik ya? Betul. Di Prodi Administrasi Publik. Gimana Pak rasanya menjadi dosen termuda tuh? Dosen termuda, mungkin kalau dari segi usia ya, tapi lebih kalau misalkan secara ini ya explore aja, karena senang explore ya, gitu. Terus apa ya namanya, ketika dosen termuda ya banyak belajar juga dari terutama teman-teman yang sudah lama gitu kan gitu. Jadi learning by doing itu harus selalu dilakukan kan ya. Jadi selama kita hidup itu adalah belajar kan itu. Belajar. Tantangan terbesarnya apa? Tantangan ya. Tantang tuh melawan kita sendiri sih. Melawan diri sendiri. Betul. Itu paling tantangan luar biasa tuh itu. Gitu. Itu kenapa Kang Andre kayaknya ada apa ya? Ada sesuatu yang kalau misalnya kita menantang diri sendiri kan berarti ada sesuatu yang harus dilepaskan ya. Kayaknya traveling ya. Nah itu. Kayaknya traveling adalah hobinya untuk melepaskan. Itu supaya keluar semuanya, bisa mengekspresikan. Itu pun penting kan untuk mengekspresikan sesuatu dengan hal yang kita senangi. Nah, gitu. Sesuatunya dan traveling. So apa lagi hobinya Kang? Sepedahan. Entar dulu, saya tuh tadi tuh bilang Bapak dan Akang, gimana tuh kalau Akang aja ya? Mana, Dabi mah masih anom. Upami Abi kumaha? Mana, katinggalna masih anom. Katinggal nama. Tapi terutama itu sami ya tadi masih anom. Ya Kang, lanjut tadi. Hobinya selain traveling apa? Ya, untuk hobi saya senang juga untuk explore seperti ngecamp, sepedahan. Ya memang itu tuh kalau misalkan have spend time itu untuk refresh gitu. Nah, itu kan kita juga butuh itu gitu kan. Untuk melakukan sesuatu akhirnya balik lagi ke kampus fresh lagi gitu kan. Padahal ke kampus teh penat ya Kang. Terus kenapa memilih dosen? Memilih profesi dosen gitu. Dosen itu karena ketika memilih satu profesi dosen itu salah satunya kan memang untuk ilmu untuk bisa diamalkan, memberikan hal yang manfaat. Karena saya kira bahwa sebaiknya manusia itu hal yang harus bisa memberikan yang manfaat bagi gitu, orang lain. Itu. Terus lebihnya juga karena karena tergugah backgroundnya itu aktivis barangkali. Karena dulu senang organisasi, sampai saat ini tuh memang terus tuh begitu organisasi gitu kan. Aktif gitu. di mana aja Kang? Aktif. Saya aktif itu kalau sekarang itu kebetulan kalau di rumah jadi ketua RW termuda sekota Bandung. Oh ya Allah, ya teh Pak RW gini kan Pak Andre teh. Di rumah ketua RW. Terus kalau di ini ketua KNPI. RP tapi tingkat kecamatan. Terus kalau di lainnya di AMS yang di Braga kalau lewat tuh di situ. Di AMS juga di situ juga. Terus selebihnya juga di kalau secara akademik itu gabung juga terutama di PDRI ya, Persatuan Dosen Republik Indonesia. Terus juga gabung juga di PIANI, Perhimpunan Ilmuwan Administrasi Negara. Terus sama terutama internasionalnya di
IPPA, International Public Policy Association. International Public Policy Association. Oh, gitu. Banyak juga ya. Jangan-jangan waktu S1-nya juga aktif juga di BEM gitu? Aktif. Terus kenapa memilih administrasi publik? Karena banyak organisasi gitu yang diikuti, jadi lebih tertarik ke policy. Nah, di administrasi publik, Anda bicara administrasi, Anda dulu tuh memang sempat penasaran soal administrasi. Kita mengenal administrasi itu pasti soal uang. Cuan, di masyarakat, ya kan? Tapi ketika kita telusuri itu, administrasi ternyata itu hal yang luar biasa, bisa memberikan insight pada kita. Salah satunya terkait dengan soft skill, berkaitan dengan bagaimana kita mampu untuk menganalisa situasi khususnya di masyarakat gitu kan. Karena itu ketika kondisi masyarakat itu kan dinamis, akan selalu berubah-ubah dengan kondisi zaman. Betul. Gitu. Itulah ketika konteks publik gitu kan, untuk bagaimana kita bisa memahami transformasi dari nilai-nilai publik ke depan. Gitu. Oh, jadi Akang tertarik ya ke situ. Akhirnya kan itu kita bicara dengan masyarakat lagi. Ketika di organisasi ada orang baru lagi, relasi terus tambah dan lain sebagainya. Senang aja begitu. Makanya jadi ketua RW ya. Nah, itu kan mungkin dibilang kecelakaan atau nggak tahu ya. Tapi di situ bagian salah satu pengabdian yang paling terpenting adalah bagaimana membangun masyarakat secara konkret di lapangan. Iya, betul juga, betul. Gitu. Terus yang jadi fokus kepakaran Akang apa nih dari fokus saya itu di kebijakan publik dan governance. Nah, gitu. Contohnya kayak gimana tuh? Kalau kebijakan publik, soal kebijakan mengenai riset saya soal kebijakan, karena besoknya adalah kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Nah, sehingga riset-riset ini berkaitan dengan kolaboratif. Karena hari ini kan sudah masuk era kolaboratif, jadi ada tuh berkaitan dengan kolaboratif governance, terus hal-hal yang memang itu kita melihat dari multi sektor gitu kan, untuk mengenai bagaimana merumuskan suatu kebijakan dan menjadi rekomendasi kebijakan di daerah misalkan, contohnya misalnya gitu. Oke. Kalau di kelas gimana? Ada kesulitan nggak Kang untuk menghadapi mahasiswa? Kan Akang masih muda gitu kan. Terus yang diberikannya juga ilmunya kayaknya bukan untuk anak muda ya. Harus berpikir holistik gitu kan. Harus komprehensif. Gimana caranya untuk bisa berbaur dengan mahasiswa? Kalau misalkan mengajar itu gaya ya, style. Ya, style itu kan ada old style dan a new style and modern style kan gitu kan. Kayak pakaiannya. Pakaian kan begitu, sama-sama aja bagaimana kita melihat satu terutama kondisinya, terutama audiensnya siapa. Itu ketika zilenial kita bawa ke dunia mereka gitu kan. Jadi bagaimana mereka itu kan tertarik dengan adanya interaksi. Nah, interaksi mereka itu harus ditantang dengan bagaimana memberikan satu hal-hal yang bisa tergambarkan lebih dekat dengan mereka gitu kan. Contohnya permasalahan hal-hal yang sosial di lingkungan masyarakat, yang hidup dengan kehidupan kampus, kehidupan mereka seharian. Nah, keseharian itu akan berbicara soal kebijakan sebetulnya. Ya, yang terbaru kan hari ini kan mungkin mengenai salah satunya kebijakan yang baru tuh kan MBKM, pendidikan, terus berkaitan dengan masalah bantuan sosial, itu kan juga selalu sering didiskusikan. Nah, gunakan apa? Ini tentu salah satunya melakukan dengan cara FGD, Focus Group Discussion di kelas. Terus saya sering juga menggunakan case studies. Nah, case studies. Jadi mahasiswa tuh nggak harus berada di kelas, gitu kan. Tapi bagaimana kamu harus explore di luar sana, akhirnya bawa tuh sesuatu di luar sana ke kelas, kita diskusikan. Gitu. Menarik juga ya. Pokoknya harus bagaimana mengemasnya untuk mereka tertarik gitu kepada pembelajaran ini. Karena kita lupa selain dari critical thinking, kita butuh juga yang namanya creative thinking. Nah, itu harus dipadukan tuh, gitu kan, antara critical thinking dan creative thinking. Gitu. Kayaknya ini ya memang punya dasar kayaknya si Kang Andre ini tuh. Kalau saya kalau saya stalking ya, kayaknya suka fotografi ya. Suka. Kayaknya kemarin habis dari luar negeri ya Kang ya. Ngapain tuh Kang? Nah, kebetulan itu untuk international conference ya, ada undangan untuk invitation ke sana. Kebetulan diberikan kesempatan untuk menyampaikan dari artikel yang sudah masuk gitu kan.
Nah, itu saya membahas itu mengenai collaborative governance, salah satunya Transmetro di Bandung. Oh, Transmetro iya, iya. ya. Itu adalah mengenai transportasi publik kan gitu. Kita juga sering mungkin mengenal lebih dekat mengenai Transmetro itu. Nah, itu juga di balik riset, jadi ada istilah kalau bagi saya itu terutama belajar, bermain, terus masa traveling itu harus seimbang. Keseimbangan itu penting. Jadi kalau nggak seimbang pasti repot. Segala sesuatu itu kan harus berimbang. Gitu. Betul. Itu ke negara mana aja tuh? Sebelum kemarin tuh ke Hong Kong itu 2 bulan sebelumnya ke Jepang. 2 bulan sebelumnya ke Jepang. Di Tokyo. Ya, sama-sama itu kegiatannya international conference. Kalau di Hong Kong kota mana? Itu di Hong Kong itu kemarin tuh di Kowloon. Ya, Kowloon. Kalau waktu Jepang itu di Tokyo-nya. Gitu. Lebih suka penelitian atau konferensinya, Kang? Ya, kalau dua-duanya, karena kalau misalkan konferensi itu ada namanya kita untuk membangun jejaring ya. Karena saat itu era jejaring, apalagi terutama bagaimana membangun relasi-relasi internasional itu penting untuk kita untuk berkolaborasi. Akhirnya waktu kemarin di Hong Kong, khususnya di Hong Kong University itu, saya juga akhirnya ada kesempatan untuk diajak join riset. Gitu. Join riset yang itu sebetulnya nggak kebayang gitu mau ke sana gitu kan, nggak mau untuk join riset berkaitan dengan case yang katakanlah mengenai governance itu gitu kan. Itu kan di luar ekspektasi ya, padahal itu memang modal ke sana itu mau conference aja gitu kan. Nah, pas datang sana dan segala hal bla 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 gitu, akhirnya diajakin tuh untuk join riset. Itu kan suatu hal yang memang ya bagi saya itu mungkin satu pengalaman yang nanti itu luar biasa gitu kan, untuk bergabung dengan bagaimana nanti ke depannya secara hal-hal yang memang untuk dalam konteks suatu pengembangan ilmu tentunya. Gitu. Benefitnya banyak juga ya. Itu ya nggak kebayang sih, maksudnya di luar ekspektasi. Ya, jadi jangan berekspektasi itu benar. Ya tapi siapa tahu ya, berharap lebih boleh dong, menggantungkan harapan lebih dari itu siapa tahu ya kan. Kang, sekarang itu kan Bandung tuh lagi marak tuh, bukan sekarang sih, dari dulu juga memang problemnya adalah transportasi publik gitu ya, dibandingkan dengan kota-kota lain, salah satunya Bandung adalah kota yang paling bermasalah dengan transportasi publiknya. Gimana nih menurut Akang opininya? Nah, kalau mengenai transportasi publik di Bandung itu kenapa bisa muncul kemacetan? Karena ini adalah suatu diperlukan komitmen. Terlebih dahulu kan ada komitmen pemerintah, komitmen semua pihak terkait transportasi publik. Nah, kita sepakati dulu transportasi publik ini penting atau tidak. Nah, kalau dikiranya itu penting, berarti harus bagaimana? Kalau dikira tidak penting, kenapa itu memang hal yang tidak penting dan hari ini masih ada, gitu kan gitu. Jadi berangkat dari situ dulu, ketika komitmennya semua dipentingkan, maka bagaimana fasilitas saprasnya dan lain hal. Nah, jadi ketika untuk transportasi publik ini, maka lihat dulu terutama mengenai kebutuhannya seperti apa. Jadi jangan sampai transportasinya publiknya terutama ada, tapi ketika rutenya nggak disiapkan. Nah, gitu kan di kita seringkali begitu. Bukan seringkali, bahkan begitu. Terutama kondisinya ketika bisnya ada. Mampu muat nggak dengan semua yang dibutuh terutama masyarakat Kota Bandung. Nah, bisa memfasilitasi nggak? Contoh ketika misalkan saya punya 2 perspektif ketika bicara transportasi publik. Di negara Hong Kong dan Jepang, di antara yang mungkin itu bisa jadi studi komparatif gitu kan. Artinya ketika bicara terutama di Hong Kong itu semua transportasi publik itu bisa menggunakan MRT. Terus ada bis. Bis itu ketika di Plang itu semua stopnya di situ, nggak ada lagi pasti stopnya di situ. Setiap menit itu nggak ngaret gitu kan. Kalau di kita kan halte sampai Lumutan ya. Kiri di mana Kalau di kita halte bis sampai Lumutan gitu kan. Udah gitu diperbaikan Lumutan lagi gitu kan. Terus, dijadiin tempat jualan gitu. Terus misalkan halte ada tempat angkot stop, jadi terutama tempat jualan sebelah gitu kan gitu. Nah, itu kan berarti bagaimana dengan terutama komitmen satunya ada satu kebijakan yang harus mengatur itu. Karena kebijakan itu harus mengatur kan. Nah, supaya bisa menertibkan dengan kondisi itu gitu. Ketika di luar kan tidak, ketika semuanya setiap menit itu ada berapa menit mereka habisnya akan datang dengan nomornya sekian. Nah, ketika saya lihat transportasi di sana itu memang mereka menggunakan simbol dan warna.
Nah, simbol-simbol gitu kan. Dan kesiapan di masyarakatnya dan kesadarannya pun sudah tinggi. Nah, kalau di kita kan ada beberapa lapisan masyarakat. Itu juga menjadi masalah. Yang milih ojek online, yang milih bis ada, angkot ada, gitu kan. Nah, terus tambah lagi terutama ada yang milih bis, aduh daripada pilih bis lebih baik beli bensin aja supaya bisa efisien gitu kan. Jadi nyicil motor gitu kan, banyak begitu. Nah, itu yang harus diselesaikan gitu kan, komitmen kita semua terkait dengan penggunaan transportasi publik. Nah, jadi yang lebih mencolok lagi adalah ketika terutama pejalan kaki di kita itu nyaman atau tidak. Nah, pedestrian itu harus diperhatikan. Gitu, pejalan kaki. Karena ketika misalkan saya jujurnya ketika di luar itu penurunan berat badan. Kenapa jalan kaki? Karena jalan kaki terus. Ketika balik ke Bandung akhirnya naik berat badan lagi. Ini guyonnya begitu kan, berarti kenapa? Di luar sana itu memang akhirnya senang untuk menggunakan transportasi publik gitu kan, sekaligus untuk budaya sehat itu selalu dilakukan dengan berjalan kaki gitu kan. Nah, kalau di kita kan tidak, karena sesuatu hal yang terutama tidak terdukung dengan persoalan itu gitu kan. Nah, jadi kalau dibilang siapa yang salah? Ya saling salah-salahin kan ujung-ujungnya. Ini salah, waduh begitu ujungnya saling menyalahkan. Nah, makanya ini harus terutama diselesaikan dengan bagaimana berkolaborasi, akhirnya multisektor ini berjaringnya seperti apa. Ada komitmen yang harus juga kita tuntaskan terkait dengan bagaimana untuk ke depan nanti berkaitan dengan transportasi publik gitu. Nah, nanti kalau jika nih ya kebutuhan publik nih sudah dilakukan apa aja, terus keputusannya adalah yuk kita adain KRL gitu, MRT gitu, itu kira-kira bisa nggak ya menyelesaikan? MRT. Nah, MRT di sini itu kan sebetulnya ini harus juga, kalau dikata MRT itu harus diperhatikan juga. Salah satunya jangan sampai yang menggunakan MRT itu kalangan menengah ke atas. Nah, masyarakat bawah itu akhirnya menonton. Nah, kenapa bisa begitu? Karena ketika terutama di luar sana itu yang saya lihat dengan antara dua negara itu, mereka itu semua lapisan di masyarakat bisa menikmati itu, karena itu menjadi suatu kebutuhan untuk terutama berjalan kaki atau transportasi publik menggunakan MRT karena lebih murah dibanding pakai bensin kendaraan pribadi, ditambah lagi misalnya menggunakan ojek online dan semacamnya itu mahal. Akhirnya semua beralih dengan terutama yang difasilitasi oleh pemerintah gitu. Nah, itu yang saya kira juga penting harus diperhatikan soal itu. Jadi jangan sampai ini lebih dominan pada terutama kalangan menengah ke atas. Gitu. Itu juga ini menjadi satu hal yang harus ditinjau kembali. Ada kajian khusus terkait dengan transportasi publik itu berkaitan dengan MRT jika itu akan diadakan lebih. Misalkan hari ini kan sudah ada tuh keretanya gitu kan. Relnya gitu kan ya. Nah, itu mau bagaimana gitu kan. Nah, ini juga jangan sampai itu hanya sebatas suatu pajangan dan terutama lebih dominan pada kedua lapisan di masyarakat. Nah, yang paling penting adalah kesenjangan di masyarakat kita itu belum selesai. Oh iya, harusnya itu dulu yang diselesaikan. Terutama masalah ekonominya, terutama mengenai sandang pangan papannya harus selesaikan, gitu kan. Kebutuhan dikatakan kecukupannya harus juga diselesaikan dulu. Jadi pembangunan bangsanya, manusianya harus juga selesai, gitu kan. Jangan sampai terutama hal itu dilewatkan, gitu kan. Akhirnya setelah itu dilewatkan maka akan susah untuk ke depan. Nah, tapi yang lebih penting itu ketika itu sudah ditempuh, maka bagaimana nantinya terutama itu akan juga mengikuti infrastruktur harus didukung, baru enak gitu kan. Gitu, humannya dulu selesai, baru terutama infrastruktur didukung. Kalau di kita terbalik, infrastrukturnya sudah ada, baru humannya begitu. Gitu. Belum nanti dampak yang lainnya, sosial. Nah, sampai juga hal yang memang diikuti itu adalah ketika terutama pembatasan jumlah populasi penduduk. Gitu, artinya ada pengaturan berkaitan dengan terutama kapan kita harus meningkatkan populasi. Nah,
Kalau di kita kan tidak sampai begitu, apalagi misalkan di masyarakat pedesaan, nah, dan lainnya kan nggak memikirkan itu. Kalau cuaca lagi dingin begini nih, meningkat populasi tinggi. Oh, baru sekarang ya, dingin begitu. Iya. Nah, itu kan juga hal yang harus juga diperhatikan gitu kan. Data statistik itu mempengaruhi ternyata gitu kan dengan suatu kondisi lingkungan yang lain. Kultur ya. Kultur, betul. Ya, sosial budaya seperti apa di masyarakat begitu. Jadi itu pun menjadi satu indikator gitu. Oh gitu, itu banyak juga ya, harus sangat kompleks sebetulnya gitu. Nah, ini dari sisi kebijakan publik nih Kang. Kan sekarang tuh macet di mana-mana, Bandung tuh ya. Udah mah seperti inilah, seperti rasionya satu orang tuh punya satu kendaraan. Ya. Jadi orang kemana-mana tuh bawa kendaraan sendiri gitu. Sementara yang di dalamnya nggak ada gitu kan, satu orang gitu ya, motor sendiri gitu. Nah, semakin macet lah dia ya. Nah itu kan kalau di Jakarta menerapkan ganjil genap, ya. Kalau di Bandung kira-kira nih dari sisi kebijakan publik bisa nggak sih kita menerapkan ganjil genap gitu? Mungkin kalau pandangan saya ya, perspektif saya itu lebih baik kota Bandung ini kita desain dengan desain tata ruangnya itu harus ada yang namanya gedung parkir. Gedung parkir. Nah, gedung parkir yang di mana itu harus ada di beberapa titik itu tempat-tempat aktivitas masyarakat. Contoh misalkan dari dekat dengan daerah perguruan tinggi, ada terus misalkan aktivitas masyarakat misalkan mall, terus dan lain halnya itu harus disiapkan kalaupun memang bisa. Itu bekerja sama berkolaborasi dengan berkolaborasinya misalkan contoh ada mall basement itu kita kerjasama dengan basement sambil banyak tuh ke bawah gitu kan, bisa aja begitu gitu kan. Jadi parkir tuh di situ, tinggal bagaimana terintegrasi dengan terutama sektor lain, salah satunya transportasi publiknya seperti apa gitu kan. Jadi semua bisa naruh mobil kendaraan pribadi bisa di situ gitu kan. Nah jadi aktivitasnya mobilitasnya bisa juga kemana-mana, bisa lebih efisien sebetulnya di situ. Kenapa saya bisa melihat ke situ? Saya sempat melihat penasaran ketika pada saat di Tokyo. Nah, jadi populasinya juga tinggi, tapi ketika ada beberapa gedung parkir yang akhirnya itu disiapkan untuk terutama para kendaraan pribadi itu masuk ke situ. Oh iya. Ya kan. Selebihnya mereka aktivitas tuh akhirnya sendiri tuh. Kemana-mana tuh juga dengan sesuaikan kebutuhannya. Tapi harus memang didukung dengan connecting city. Ya, kota-kota yang terhubung, artinya kemanapun bisa diakses. Nah, kalau kita berarti yang harus perhatikan itu bisa tidak ketika semua zona ini bisa terhubung, bisa terkoneksi, gitu kan? Misalkan dari 30 kecamatan, 151 kelurahan itu semuanya bisa terfasilitasi, gitu. Itu yang harus diperhatikan dengan terutama titik-titik yang memang itu ada tingkat kepadatan penduduk di Kota Bandung yang harus juga dikaji di situ. Oh, gitu. Oke. Berarti selain menyiapkan satu gedung parkir juga Kota Bandung juga harus mengatur transportasi umum yang tepat gitu. Oke. Kang, ada pakar nih ya yang mengatakan, saya juga nggak tahu pakar apa tuh. Katanya kalau Bandung nih nggak buru-buru mengalih transportasinya ke transportasi umum itu bisa kolaps gitu ya. Kan tapi itu juga harus dibarengi dengan kesadaran masyarakat juga untuk kebutuhan menggunakan transportasi umum. Gimana nih dari Akang kiranya untuk bisa menyadarkan masyarakat untuk bisa mengalihkan transportasi pribadi ke umum gitu? Nah ini yang saya lakukan ketika khususnya di masyarakat saya, warga saya, karena saya punya warga juga gitu kan. Nah jadi ada terutama kalau langsung tuh nggak mungkin. Nah, tapi bagaimana ketika terutama kita lihat kebutuhan masyarakat ini? Nah, jadi saya sempat menerapkan yang namanya itu untuk bisa menggunakan mereka tuh satu hari misalkan di antara waktunya hari satu minggu di antara 2 hari itu akhirnya mereka menggunakan jalan kaki, kalaupun tidak mereka itu menggunakan sepeda. Gitu. Jadi bagaimana membiasakan dulu seperti itu supaya setidaknya embrionya ada. Nah, embrionya ada.
embrio itu kan didasari dengan terutama kesadaran dan kenyamanan yang dia lakukan. Karena terbiasa gitu. Embrionya harus juga dipersiapkan itu karena tidak langsung bisa gitu kan. Setelah itu mungkin fase selanjutnya adalah mereka akan biasakan dengan aktivitas yang terus dilakukan gitu kan. Nah, itu juga menjadi salah satu upaya ketika untuk bagaimana beralih transformasi pada transportasi publik gitu kan. Dengan catatan bahwa bagaimana pemerintah balik lagi untuk terutama komitmen terkait dengan sarana-prasarana yang harus disiapkan dengan nyaman gitu kan. Saya yakin kalau misalkan ketika itu dibuat nyaman, perjalanan terjadi dibuat nyaman, terutama misalkan pendukungnya, kendaraannya juga tercukupi gitu kan, pasti banyak yang beralih. Ketika mengenai bensin nanti ke depan itu semakin naik kan, nah pasti kan sulit. Akhirnya mau nggak mau akan bergeser ke transportasi publik. Tapi itu yang harus dipersiapkan gitu kan. Muat nggak transportasi publiknya khususnya terutama di Kota Bandung ini untuk menghimpun atau menampung masyarakat sekota Bandung? Iya betul. Udah desain jalannya juga harus dipikirkan ya. Gitu. Muat nggak dengan APBD Kota Bandungnya dan lain-lain, itu bisa cukup nggak dengan persoalan itu? Iya. Ternyata. Tapi emang harus ada solusinya. Harus solusi di situ. Kedepannya emang akan jauh lebih sulit ya. Betul, karena itu jangan sampai ketika satu kegagalan kebijakan seperti apa? Seperti contoh di jalan-jalan Ciamplas ya, di atas itu akhirnya nggak terpakai kan? Oh iya. Jadi tempat main jin itu. Nah itu kan sebetulnya seperti itu. Jadi jangan sampai kegagalan kebijakan akhirnya tidak diperhitungkan dari berbagai aspek. Akhirnya kegagalan kebijakan itu mengaruhi dampak yang luar biasa pada publik. Gitu. Oke, Kang. Agak rumit ternyata ya. Nah ini sekarang nih, si Bandung itu dijuluki oleh netizen adalah sebagai Gotham City katanya. Kebayang dong. Ada Batman-nya dong. Akan mungkin bisa jadi Batman. Ini Kalongman gitu. Jadi Kang, karena isunya banyak kejahatan kan. Kayak curanmor, terus jambret, terus apa lagi yang malam-malam itu kan apa sih? Begal. Nah, itu dari sisi kebijakan publik gimana? Nah, itu kan ketika bicara keamanan, ini harus juga semua pihak itu terkait, salah satu kepolisian, terutama Satpol PP, terutama misalkan lingkungan di masyarakat gitu kan. Maka ketika hari ini sudah muncul yang namanya Siskamling aktif. Siskamling aktif untuk terutama di tempat wilayah di Kota Bandung gitu ya. Nah, namun mengenai di jalanan itu harusnya ada tim yang memang tuh selalu memantau di jalan gitu kan, di mana saja. Nah, jadi jangan sampai pada saat ada begal baru ada yang mengontrol gitu kan. Kan itu tipe-tipe sinetron gitu. Polisi baru datang kalau udah. Iya, polisi India biasanya. Oh iya, India betul. Jadi itu juga terkait dia keamanan itu juga harus bisa. Gitu. Oke. Harus begitu kan. Kenapa gitu? Ini kan berarti ada suatu data, ada rekam jejak sebelumnya, ada permasalahan yang pasti akan begitu lagi. Nah, ini harus ada antisipasi bagaimana terutama hal itu juga harus dipersiapkan, gitu kan? Itu misalnya di lapisan pertama di kewilayahan, gitu kan? Itu juga kepolisian, misalkan dari yang ditugaskan Babinsa di kewilayahan, terutama dan lain hal semua aparat yang memang bertanggung jawab untuk pengawasan keamanan itu juga harus ikut bersinergi gitu dalam persoalan itu gitu kan. Artinya tidak bisa hanya misalkan contoh begal melaporkan begal pas sudah hilang dilaporkan kan begitu. Tapi bagaimana hari ini tanggung jawab terutama di Pemkot pemerintah Kota Bandung ini juga menjadi suatu hal yang penting. Bagaimana masyarakat itu kan suatu kebutuhannya harus dibuat rasa aman, ya kan? Iya betul. Ya kan, rasa aman. Nah, aman nggak ketika di Kota Bandung sudah tidak aman? Kalau misalkan keluar kita was-was, aduh ada jambret kan nih, aduh ini motor saya hilang kan nih, gitu kan? Berarti tanda kutip. Nah, ini menjadi perhatian khusus bahwa terkait Kota Bandung yang karena
kota menjadi magnet dari berbagai sudut daerah itu, ini harus juga diperhatikan. Karena ini menjadi satu yang memang jangan sampai ada branding kota Bandung, kota begal kan jangan sampai iya, mana kita menetapkan kota wisata juga lagi ya. Nanti wisatawan takut lagi datang ke sini. Gitu kan, wisatawan begal nanti. Ayo tuh kita jadi Batman. Batman. Catwoman-nya siapa? Ya boleh lah saya. Ada-ada aja ya netizen teh menjuluki Bandung Gotham City. Tapi tadi pagi ya Kang ya, saya lihat berita memang ada satu orang ibu-ibu yang berhasil menangkap penipu gitu. Jadi si penipu itu sedang mengumpulkan transaksi transferan dari korban-korban penipuannya. Satu orang itu 2 juta. Dan satu ibu itu, satu emak ini tahu bahwa modusnya seperti itu, dia buat perangkap gitu. Nah, begitu si penipunya ketemu, langsung disekap, langsung apakah perlu ya kita menumbuhkan kesadaran juga terhadap masyarakat bahwa perlunya juga untuk kita berani gitu. Mungkin dengan seperti itu kan bisa tumbuh kesadaran baru gitu untuk para begal pun nggak mikir-mikir. Nah, jadi ketika ini salah satu kemarin tuh sempat terjadi juga ketika terutama sekarang itu kan mengenai penipuan itu banyaknya lewat telepon. Kalau nggak telepon terutama di WA atau di SMS gitu kan. Akhirnya toto ngetransfer aja gitu kan begitu. Nah, kebanyak. Dan itu waktu itu mungkin 3 hari yang lalu gitu kan. Nah, akhirnya datang tuh ada salah satu warga ke saya juga nyapain berkaitan dengan kondisi itu gitu kan. Nah, suaminya itu terhipnotis gitu kan. Nah, berangkat dari situ ternyata bahwa ini juga penting bahwa bagaimana peran dari terutama kalau di ini kan ada cybercrime gitu kan, ada terutama bagaimana untuk kita itu memberikan satu penyuluhan sosial kepada masyarakat gitu kan. Nah, penyuluhan sosial ini juga harus digalakkan secara masif gitu kan, supaya bagaimana kita juga harus bisa waspada terkait dengan berbagai permasalahan yang nampak yang di masyarakat, yang muncul di masyarakat, seperti mengenai soal begal, berkaitan dengan penipuan dan lain hal. Itu harus ada penyuluhan dari terutama instansi-instansi terkait yang memang itu bertanggung jawab dengan kondisi itu, mengatasi permasalahan itu gitu kan. Jadi jangan sampai sebatas gugur kewajiban. Kalau sekarang ini kan gugur kewajiban banyaknya, ya kan. Gugur kewajiban itu artinya programnya sudah ada, akhirnya sudah aja gitu kan. Akhirnya sebatas menyelesaikan satu program saja. Nah itu. Tapi kepada di masyarakatnya itu belum sampai ada satu pendampingan. Halnya pendampingan, penyuluhan itu penting. Yaitu pendampingan masyarakat, penyuluhan total di masyarakat berkaitan bagaimana mereka juga bisa paham. Itu penting. Nah, ini tuh peluang untuk dosen-dosen PKM gitu. Pengabdian kepada masyarakat untuk dosen wargi Unpas mangga tuh, itu peluang ya. Karena ternyata nggak begitu banyak warga yang karena ini tingkat pendidikan, tingkat suatu berkaitan lingkungan sosialnya itu juga mempengaruhi bahwa akhirnya mempengaruhi satu karakter, mempengaruhi satu sikap, perilaku dan pengambilan keputusan. Tindakan lainnya itu dipengaruhi oleh sesuatu itu kan, akhirnya bagaimana dia lingkungan bermainnya, lingkungan terutama di lingkungan dia hidupnya, lalu berkaitan dengan tingkat pendidikannya itu kan juga mempengaruhi. Nah, jadi nggak bisa atau misalnya kita ini lihat dulu ini seperti apa, kita harus juga lihat dulu terutama kondisi masyarakat seperti apa, nggak mungkin sama. Jadi nggak mungkin kita mengeneralisasikan masyarakat itu sama. Betul Kang. Nah, sekarang yang lagi rame lagi di Bandung adalah Al-Jabar. Wah. Masjid Al-Jabar, ada banyak polemik kan dengan keberadaan Al-Jabar, sampah, kemacetan, keamanan juga gitu. Terus warga-warga yang datang ke sana tuh seperti layaknya umroh gitu ya. Itu dari sisi kebijakan publik bagaimana, Kang? Dengan adanya satu itu banyak polemik, banyak problem yang baru. Wah, itu luar biasa. Jadi memang kompleksnya. Kenapa demikian? Ketika di situ itu kan sebetulnya tujuannya memang ada yang untuk sholat subuh, untuk terutama ingin selfie lah, atau semua itu variatif. Yang datang sana nggak hanya orang kota Bandung, orang yang dari Sukabumi, dari mana semua se-Jawa Barat seringnya ke sana gitu kan. Akhirnya kalau untuk ke sana karena
rumah saya itu nggak begitu jauh. Yang biasanya bisa ditempuh 15 menit, kalau sekarang bisa harus 1,5 jam. Oh, karena pengaruh aljabar itu. Nah, macet di situ luar biasa akhirnya. Nah, itu berarti kan memunculkan permasalahan baru, sehingga yang saya lihat itu adalah mengenai masalah sampah. Kan itu masjid terapung, jangan sampai terapung di bawahnya masjid, terutama terapungnya sampah gitu. Terapung di atas sampah. Di atas sampah gitu. Nah, itu kan, yang itu juga hal, tapi ada sisi positifnya. Di situ ada muncul yang namanya pesta rakyat. Oh, orang-orang tuh punya euforia baru gitu ya. Ada pesta rakyat. Akhirnya kegembiraan, kenyamanan, dan itu akhirnya juga muncul di masyarakat, terutama khususnya berada di Kota Bandung, Jawa Barat mungkinnya itu. Pas datang ke sana itu ada pesta rakyat di sana. Nah, bagaimana kita akhirnya memikirkan untuk mentertibkan terkait dengan sampah. Nah, betul. Solusinya gimana nih, Kang? Nah, mentertibkan sampah ini maka kita harus juga harus ada yang namanya untuk ketika datang ke sana itu harus ada edukasi. Edukasi itu bukan ketika edukasi sana misalkan langsung buang sampah harus di sini, ada edukasi dulu. Nah, edukasi mengenai pengolahan sampah di sana itu seperti apa? Nah, gitu kan. Jadi kita mengenal untuk sampah itu kan hanya satu tempat sampah kan ya. Nah, kalau di luar kan berapa tempat sampah itu satu jajar sampai ada 6. Oh iya. Ada yang botol-botol kaleng semua gitu kan. Botol plastik beda lagi. Kertas beda lagi. Nah, kita mah tuh udah sampah gitu. Bekas makan timbel, makan peda di situ. Itu akhirnya sulit gitu sih. Maksudnya di sini harus ada ketika mengedukasikan itu setidaknya minimal bisa diatasi. Nah, mengurangi terutama untuk mengenai persoalan sampah. Karena satu hari itu bisa sampai 2 ton. Waduh. Ya, satu hari itu Masjid Al-Jabar itu. Pengelolanya. Satu hari itu 2 ton. Nah, bayangkan ketika 2 ton ini kalau memang bisa diolah dalam mengenai masalah sampah itu di pengolahan sampah itu bisa akan selesai. Bisa selesaikan minimal misalkan jadi apakah terutama kompos atau bagaimana. Nah, ini harus ada edukasi kan. Nah, edukasi setidaknya harus ada nih tim-tim ahli nantinya mengenai dalam konteksnya, dalam fokusnya mengenai persampahan. Gitu. Betul. Gitu kan ya. Hari ini sudah ada kebanyakan sekarang itu yang saya lihat di LHK, Dinas Lingkungan Hidup kan, terus sama yang tenaga ahli, mungkin ahli-ahli yang fokusnya pada persoalan sampah itu juga harus dilibatkan. Jadi kita bagaimana mampu untuk mengkolaborasikan persoalan itu untuk mengatasi persoalan sampah di Al-Jabar gitu kan. Nah, itu ya harus ada kajian tuh bagaimana pemanfaatan sampah itu Al-Jabar supaya difungsikan, jangan sampai yang dulunya cita-citanya di daerah itu tuh jadi terutama tempat pembangkit tenaga listrik ya dari sampah itu ya. Itu akhirnya dijadikan menjadi terapung yang banyak sampah untuk tenaga listrik gitu di situ. Aduh, jadi salah ya tujuannya. Ya, ada ini mah dulunya untuk di pembangkit listrik katanya gitu kan, dari sampah. Ya udah aja sampah nggak masalah kan, tapi jangan sampai begitu. Duh, jangan. Itu kita udah punya kebanggaan baru ya, Al-Jabar. Jadi icon itu. Betul. Jadi icon gitu kan. Jangan sampai terutama setahun 2 tahun bagus, ketika tahun sana udah gitu kan. Jadi terlalu banyak maraknya sampah gitu kan gitu. Betul. Nah, dan paling mengerikan lagi di sana itu akhirnya banyak terutama mendadak jadi Pak Ogah. Wah, banyak untuk parkir. Luar biasa banyak di sana tuh. Sampai yang mengenai yang berjualan yang dulunya terutama dari GBLA, terus yang dari Sumarekon yang pindah ke sana. Invasi. Banyak. Nah, itu kan harus diatur juga. Ya kan? Betul. Kang, ada program nih yang kemarin dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Barat ya tentang petani milenial. Itu juga membuat polemik baru ya. Dan katanya tidak dibayarlah upahnya gitu. Nah, ini dari sisi kebijakan publik itu seperti apa? Nah, ini ya ketika bicara kebijakan itu, maka kebijakan itu harus tepat gitu, harus jelas gitu kan, sampai pada berbasis outcome gitu kan, berdampak kepada masyarakat seperti apa gitu kan. Nah, petani milenial kita tarik bahwa kenapa sih petani milenial ini ada gitu kan. Nah, bahwa kita yang berada terutama di kota itu tidak akan bisa hidup tanpa potensi yang dimiliki oleh desa. Betul. Gitu kan. Maka dari yang tujuan dunia itu yang namanya SDGs, Sustainable Development Goals, akhirnya bertransform dan berorientasi pada yang namanya desa.
makanya disebut SDGs from village. Nah, pembangunan berkelanjutan dari desa. Nah, sarana apa? Potensi suatu desa di sini itu ini harus mampu terutama bagaimana mengolah potensi-potensi yang dimiliki oleh desa. Jadi jangan sampai ketika mereka tuh gengsi untuk hidup di desa dan untuk melakukan hal-hal yang memang itu bisa membangun suatu desa. Gitu kan. Kenapa demikian saya bisa menyampaikan begitu? Karena saya sempat untuk di desa itu di Kabupaten Kuningan itu sudah ada mungkin kurang lebih 20 desa. 20 desa, bagaimana potensi-potensi itu bisa diolah terutama bagi kemandirian desa itu bisa dilakukan oleh terutama generasi muda. Gitu kan. Salah satunya bagaimana pemanfaatan berkaitan dengan ekraf, ekonomi kreatif. Nah, ekraf ini bahwa ini harus diajak, mereka juga harus bisa membantu mengemas yang awalnya tidak punya packaging jadi package gitu kan. Jadi bisa dari desa untuk dunia. Jadi kan sekarang tuh bisa langsung ekspor atau dari desa juga. Iya. Ya kan? Bisa gitu kan. Tapi penempatan inilah suatu hal yang memang harus juga ada pendampingan pada suatu desa. Nah, petani-petani milenial ini sebetulnya terobosan luar biasa bagi saya melihat suatu petani milenial ini. Karena ini kita sadari bahwa semakin ke depan itu petani yang ingin jadi petani itu mungkin bisa dikatakan segelintir orang sedikit gitu kan, sedikit untuk mengenai petani. Sedangkan kita butuh untuk melanjutkan depan mengenai pertanian. Agraria itu penting karena kita kan diawali dengan agraria, dengan masa pertanian kan gitu. Itu potensi yang memang harus dikembangkan terus gitu kan oleh pertanian. Nah, pertanian ini ya maksudnya jangan terutama membrandnya itu di awal sudah bagus, tapi pada pelaksanaannya, implementasi kebijakannya, nah akhirnya tidak sesuai dengan apa yang sudah dirumuskan. Nah, maka bagaimana ketika pada level evaluasi ini? Nah, maka ada evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan ini program mengenai petani milenial ini apakah sudah terutama berhasil atau tidak. Kalaupun misalkan tidak berhasil, apa yang memang belum tercapai? Keberhasilannya apa? Itu yang menjadi suatu masukan yang akan dikembangkan berkaitan dengan petani milenial selanjutnya. Kalaupun memang itu masih dikatakan relevan dengan suatu kondisi membutuhkan petani milenial gitu kan. Nah, namun demikian ini saya kira ini harus ada juga selanjutnya yang sebutnya adalah advokasi policy. Advokasi kebijakan yang harus terus diadvokasi. Jadi jangan sampai meleset ketika pas diajukan ke DPRD atau mana kebijakan itu ya, atau menghilang programnya. Gitu. Itu harus ada advokasi itu, gitu kan. Jadi itu kan ya ada input, output proses output dan outcome-nya balik lagi itu seperti apa. Gitu. Ternyata Kang. Saya mah liar ilmu ini teh kebijakan publik teh administrasi publik. Ternyata banyak yang harus dipikirkan gitu ya. Dari sisi berbagai macam sisi kita nggak bisa melihat satu kebijakan itu langsung bisa diterapkan. Betul, multi aspek soalnya. Multi aspek betul. Nah, daripada kita liar-liar, Kang, lebih baik Akang jawab aja pertanyaan saya ya dari 2 pilihan tapi dengan cepat. Apa gimana? Namanya teh Jawara. Jawab kunyalira. Jadi saya akan kasih 2 pilihan ya. Akang harus jawab secara cepat nih antara 2 pilihan itu. Misalnya mau pilih susu apa kopi? Kopi. Gitu ya. Oke, siap. 1, pilih ngajar atau penelitian? Penelitian. Tokyo atau Hong Kong? Tokyo. Kalau lagi free nih, mending sesepedahan atau hunting foto? Hunting foto. Street fotografi atau self fotografi? Street fotografi. Lanjut S3 di luar negeri atau dalam negeri? Luar negeri. Ikut konferensi internasional atau joint research? Joint research. Dikejar mahasiswa buat bimbingan atau ngajar kuliah seharian? Nah, ini sulit. Dua-duanya nggak enak gitu. Nah, itu jawabnya nggak enak itu. Tapi harus pilih, Kang. Apa tadi? Dikejar mahasiswa buat bimbingan atau ngajar kuliah seharian? Ngajar kuliah seharian. Seharian ngajar ya. Jadi narasumber seminar atau moderator? Narasumber seminar.
Ke kampus tepat waktu tapi kehujanan atau tepat waktu tapi nggak mandi? Lebih baik kehujanan. Nanti di pas kehujanan mandi gitu. Mandi. Karena di kampus masih bisa nanti Oh sisian. gitu. Kirain di kampus masih bisa mandi gitu. Enggak ya. Nah sekarang Kang, satu kata nih ya, cuma satu kata. Satu kata untuk Unpas. Unpas, satu kata untuk Unpas. Lebih baik lagi. Itu mah 3. 3 kata lagi. Satu kata apa? Satu kata. Apa ya satu kata ya? Bingung gak ya? Iya, satu kata ya. Iya, satu kata apa? Mantap. Mantap. Satu Ya. kata berarti. Ya, mantap memang kebijakan publik juga mantap. Mantap. Aduh, asa iya itu leher berat ngomongin kebijakan publik kan. Ya, Kang, sekarang Akang silahkan kasih motivasi buat wargi Unpas ya, terutama masyarakat. Apakah Akang mau menghimbau gini wargi Unpas, mari kita pergunakan transportasi publik atau misalnya mengurangi penggunaan transportasi pribadi. Nah, silahkan Kang, mangga buat wargi Unpas. Ya, baik, terima kasih wargi Unpas. Jadi saya kira bahwa bagaimana setidaknya kita harus mencoba sesuatu untuk menjadi lebih baik ya ke depan, karena berkaitan dengan transportasi publik, kondisi permasalahan publik itu harus juga ditangani, dan bagaimana kita mampu untuk menyelesaikan diri dulu gitu kan tentunya. Baru bagaimana kita akhirnya memberikan suatu hal yang manfaat pada masyarakat. Nah, dalam kondisi itu tentunya tidak terlepas bahwa kita butuh ya kerjasama ya, berkolaborasi untuk bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan publik. Jadi kalau dikatakan transportasi publik ya kita harus selesaikan kita bersama untuk itu bisa lebih keren lagi sama, karena ketika nyaman itu kan untuk kita semua, bukan untuk saya, bukan betul. Untuk ibu, bukan untuk siapapun, untuk kita semua. Kenyamanan untuk kita semua. Ya, Bandung nyaman, kita teu hariwang gitu. Teu hariwang. Bandung nyaman, kita teu hariwang gitu ya. Nah, wargi Unpas hebat sekali kan, kita banyak hal yang bisa kita peroleh dari obrolan dengan Kang Andre ya. Kang Andre, terima kasih banyak untuk bisa membersamai Unpas Talk di sore hari ini. Mudah-mudahan sukses buat Kang Andre. S3-nya. Amin. Segera. Wargi Unpas, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di Unpas Talk episode berikutnya dengan tentunya narasumber-narasumber yang inspiratif dan mempunyai semangat-semangat baru. Jangan lupa terus saksikan Unpas Talk di kanal YouTube Unpas Official. Oke? Sampurasun wargi Unpas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.